Halo, salam jiwa cahaya. Teman-temanku yang terkasih, kali ini kita akan membacakan tentang kekuatanku yang sebenarnya. Ini nggak tahu ya, entah itu spiritual atau fisikal. Pokoknya kekuatanmu yang sebenarnya yang perlu kamu ketahui ataupun emang kamu udah tahu dan ini bisa menemani mungkin istirahat kalian atau jam tidur kalian gitu ya, sambil pengenalan diri lebih dalam lagi, self empowerment, self growth ya, sambil relax, sambil santai. Aku akan bikin 3 pilihan kartu di sini yang sudah aku doakan sebelumnya. Oke, satu kartu lagi. Nanti kalian pilih salah satu ya. Karena kartunya udah langsung terbuka, jadi ya udah aku bakal ya. Oh, ada nih. Ini disimpan. Aku bakal perlihatkan langsung aja kartunya kayak gini. Kalian pilih ya, dengan hati tenang, hati damai, pilih dengan intuisi. Ini kan udah ada gambar-gambarnya, aku rasa cukup memudahkan kalian untuk memilih. Ada magical gateway di sini. Fairy spotting, cakep banget ya warnanya. Semuanya cakep sih warnanya. Aku lihat di sini para penonton setiaku udah pada sering ngelatih intuisi, udah kenal energi healing, udah berusaha menjadi diri yang terbaik, yang spesial, yang apa adanya. Jadi kalian udah positive vibes lah. Silahkan dipilih ya, jiwa cahaya. Kalian pilih file 1, 2, atau 3, atau mau 1, 2, 2, 3, atau mau 3-3-nya sekaligus. Jadi sampai ketiduran gitu ya nontonnya, silahkan aja. Oke, aku akan mulai dari file nomor 1. See you. Halo, file nomor 1, Magical Gateway. Kita jelasin dulu dari kartu Oracle ini. Jiwa-jiwa cahaya nomor 1 ini orang yang suka eksplorasi, petualangan, suka tantangan. Kalian itu sebenarnya nggak habis-habisnya haus akan informasi dan pengetahuan. Bagi kalian, skill itu penting, tapi apa gunanya tanpa ilmu di dalamnya. Jadi sebisa mungkin kalian tuh terus menerus belajar dalam hidup, terutama untuk yang kalian suka ya. Entah umur kalian ada di umur berapapun, sampai kalian kelak tua udah jadi kakek nenek nanti, kalian tuh bakal terus pengen belajar. Bahkan sama cucu kalian kayak nanya, oh gitu ya, itu gimana ya gitu. Kalian, aku sarankan untuk tidak memberi batasan diri belajar pada siapapun ya. Bahkan dengan cucu kalian nanti, jangan sampai kalian ngerasa besar diri, besar kepala, karena di masa depan nanti semuanya akan lebih pesat, lebih kilat. Sekarang aja udah ada AI ya, di masa depan nanti lebih wah lagi, dan kalian perlu belajar sama anak cucu kalian bahkan. Dan ini kalian bakal happy banget sih belajar hal baru. Ini tadi sedikit saran untuk kalian ya, karena kalian punya jiwa-jiwa yang kokoh seperti ini ngalir juga dalam fisik kalian. Aku ngerasa tubuh kalian ini kayak si pintu yang kayu, yang kokoh, yang kuat ini loh. Aku merinding. Jadi terlepas dari mungkin masa kecil kalian suka sakit-sakitan, tapi seiring berjalannya waktu dengan ilmu pelajaran yang udah kalian dapat, kalian serap dalam diri, kalian serap dalam energi kalian ya, mengalir di nadi dan sel-sel kalian, kalian pun makin kuat. Jadi otak kuat, kesehatan juga kuat, sistem imun kalian itu bertambah kuat seiring berjalannya waktu. Mungkin kadang mikir, kok bisa sekuat ini ya, kayaknya orang-orang udah tipes deh kalau kayak gini caranya. Tapi kalian malah bangkit lagi, kuat lagi. Jadi kuat, sehat mental, rohani, dan jasmani juga gitu. Terlepas kalian laki-laki atau perempuan, itu kekuatan kalian ya. Mungkin ada yang fisiknya beneran kuat, kayak angkat beban atau apa, nggak mudah patah tulang ya. Pokoknya
yang lain udah batuk pilek, kamu masih stay strong. Makanya banyak yang amin ya berumur panjang sampai kakek nenek gitu, kalian nanti tetap jadi kakek nenek yang lincah. Wah, lucu banget, seru gitu. Dan kalian juga nggak tanggung-tanggung cari informasinya atau inspirasi itu nggak cuma dari orang, tapi kalian juga mau mencari secara spiritual, kedalaman batin, kedalaman diri. Nggak harus yang bisa dinilai pakai sains. Sebenarnya bukan spiritual itu nggak masuk dalam sains ya, nggak sepintar sains gitu, bukan. Tapi sainsnya sendiri yang belum sampai ke titik spiritual tersebut. Padahal mungkin orang-orang zaman dulu, masa lalu kita, nenek moyang kita mungkin lebih mengerti dan lebih paham itu, lebih pintar daripada kita masa kini sebelum terkena micin dan lain-lainnya ya. Tapi sekarang karena udah berubah, zaman berubah, akhir zaman, jadi ya gitu, kita kayak banyak yang menciut lagi spiritualnya karena udah terdistraksi banyak hal. Seperti yang kita tahu kan dulu ada Atlantis, ada apalagi ya dulu, perkembangan sejarah-sejarah masa lalu dulu tuh kan kayak teknologinya lebih canggih daripada kita manusia zaman sekarang gitu kan. Nah gitu, jadi kalian gak menutup kemungkinan misalkan adanya alien, adanya apa gitu, membuka diri secara besar, karena selain kekuatan inilah emang jalan hidup kalian. Kalian ngerasa hidup nih dengan di sini, emang oh aku lahir untuk mencari informasi, aku lahir untuk mencari pengetahuan. Jadi kalian ngerasa hidup, ngerasa lebih sehat gitu, kedepannya lebih kuat lagi jadi pribadi yang keren. Di balik kekuatan kalian, tapi kalian tuh punya kelembutan ya. Semakin kalian penuh pengetahuan pun, kalian tuh semakin jadi sosok yang lembut, sosok yang gak sombong, sosok yang makin sopan. Karena ya gitu, biasanya orang yang pengetahuannya banyak justru dia yang gak berkoar-koar, dia tenang aja, dia santai aja. Karena dia ngerti plus minusnya ini perlu disampaikan ke orang lain atau enggak, kayak gitu ya. Jadi justru mungkin orang nganggep kalian remeh atau sebagainya, kalian gak ngerasa apa-apa sih. Ini akan terus dikuatkan seiring perjalanannya waktu ya. Kalian makin lempeng nanti ke depannya. Orang mau bilang apa ya terserah aja, itu tanggapan mereka. Kalian kuat dengan diri kalian sendiri, dengan pengalaman kalian, dan terus mencari pengetahuan yang ada yang lebih luas lagi ya. Kalau cewek, kalian mungkin suka pakai baju warna putih dan pink, ini manis banget ya, nggak toxic dan nggak gerasa gerusuk juga, kalem, santai, karena ngerti banyak pengetahuan di dunia ini. Yang laki-laki mungkin kalian suka pakai baju warna biru muda ataupun warna hijau muda, hijau tua, kadang warna ungu juga bisa berpengaruh ke kalian ya. Kalian percaya hal-hal magical dan spiritual, bahkan kalian mungkin suka dengerin dongeng, nonton kartun anak-anak ya. Itu it's okay banget, karena kalian tuh dapat hal lebih dari dalam sana. Gak harus hal yang berat, film fiksi terus atau ilmiah terus, enggak juga ya. Dari hal film-film simple, buku novel simple, petualangan, itu bisa bikin kalian happy. Mungkin kalian yang masih jiwa muda di sini kuat ya untuk bisa berpetualangan beneran, keliling dunia sendiri, keliling kota sendiri, pulau Indonesia sendiri. Tapi buat yang udah jiwa tua, mungkin kebanyakan di sini cari ilmunya dari ya udahlah workshop aja. Zoom meeting, dari baca buku, dari nonton film gitu. Jadi ini sesuaikan sama diri masing-masing ya, sukanya gimana. Jadi banyak juga di sini yang masih suka berpetualang kanan kiri kemana-mana. Jangan ngerasa kayak aku cuman jiwa muda, aku jiwa tua. Itu sebenarnya nggak ada perbedaan yang mesti saling
mengecilkan satu sama lain ya. Keduanya ini sama-sama penting di bumi ini. Buat apa ada jiwa tua tapi nggak ada jiwa muda, dan buat apa ada jiwa muda doang nggak ada jiwa tua gitu. Jadi kita di sini hidup sama-sama berdampingan, plus minus, nggak ada si paling, jangan kayak gitu. Apalagi kalian udah pengetahuannya tinggi, nggak lagi-lagi untuk banding-bandingin orang, oke? Kuat-kuatlah sama keadaan sekitar, karena terkadang kalian lebih ngerti dari orang lain, jadi ngerasa wow, kadang emang sadar diri aja kayak ih kok dia belum ngerti ya. Nah kamu yang lebih ngerti, kamu yang turunin lift kamu udah sampai di lift 90 nih. Oh orang itu masih di lift 15, kalian yang pencet tombolnya turun ke lift 15 gitu. Nggak bisa kalau orang yang masih di lift 15 maksa naik ke lift 90, takutnya dia kekurangan nafas, kekurangan tenaga dan lain-lain, oke? Lebih mengayomi sesama, dan di sini aku melihat kalian juga memang lebih keibuan ya jiwanya. Yap, positive vibes itu kekuatan kalian. Dari tarotnya mungkin 3 kartu aja ya. Aku pakai tarot yang rada besar, jadi mungkin rada susah keluar lompat-lompat kayak kartu biasanya aku shuffle. Tuh kan, Ten of Wands dengan kartu petualangan juga nih. Kalian ada yang punya kendaraan, ini ibaratnya makhluk spiritual kalian ya, yang kalian tunggangi. Ada yang bentuknya unta, kuda, kerbau, sapi, domba gitu ya, berpetualang bersama spirit animal kalian gitu. Mereka punya energi yang innocent tapi bisa menunjukkan arah dan menunjukkan angin segar untuk kalian. Jadi nggak mumet, nggak berat, bawaannya lebih ringan kalau dibimbing oleh animal guides kayak gini ya. Dibantu dibawa beban-beban kalian. Jadi kalian bawa yang bisa kalian bawa, sisanya bebannya itu juga dibawa sama spirit animals kalian. Banyak yang punya spirit animals di sini karena petualangan penting, petualangan panjang di hidup kalian. Nih, kalian suka sama binatang apa? Ada yang suka fox, ada yang suka owl. Tadi udah rubah ya. Burung, ada yang suka burung. Itu jiwa-jiwa hewan yang udah nggak ada, biasanya berkumpul menjadi satu, menjadi spirit animals gitu. Salah satunya begitu. Kalian udah naik turun gunung, petualangan tingkat tinggi ya. Kadang orang nggak paham kok kalian bisa nyemplung di sana. Kalian juga terkadang nggak paham, tapi emang karena itu kekuatan kalian, jadi tertuntun begitu saja untuk dapat melewatinya gitu. Death and rebirth, yes. Sempet berat ya. Udah mati hidup gitulah ibaratnya. Tapi ini yang membuat kalian terbuka akan pentingnya belajar. Kalau misalnya kalian gak dapat pengalaman itu, mungkin kalian jadi orang yang stay aja, gak penasaran, gak pengen belajar. Nah, adanya kejadian dalam hidup kalian yang naik turun itu membukakan pikiran kalian bahwa oh ternyata memang jiwaku yang ingin terus belajar. Kalian mungkin sebel, tapi jiwa kalian happy banget guys. Kalau kalian lagi dapet petualangan yang menegangkan gitu ya, atau seru banget yang gak terbayangkan sebelumnya, ya memang gitulah, lucu kan jiwa kalian. Kayaknya udah capek banget, mungkin sampai ke psikolog, ke psikiater. Tapi jiwa kalian ye gitu. Tapi dengan ini benar-benar kalian makin kuat, strong, semangat, gak mudah sakit. Bahkan kan tadi nih kalian kayak bertudung, gak terlalu pengen dilihat orang lain bahwa kalian udah ngalamin banyak hal di hidupnya. Kayak cukup kalian aja yang tahu dan merasa kuharap orang lain gak ngalamin apa yang kalian alamin gitu ya. Tapi ya terserah mereka lah, mereka juga punya jalan hidupnya masing-masing. Terus kalian ini punya jaring, aku melihat di sini menjaring segala hal kemungkinan di hidup kalian gitu, pengetahuannya yang udah kalian lewatin, kalian jaring kayak menjaring ikan ya kalian.
Nggak ada yang sia-sia. Jadi mau nyemplung ke area manapun, kalian bawa jaring ikan tersebut untuk ngejaring yang bisa kalian pelajari, terus kalian simpen di bawah sadar kalian, di alam bawah sadar kalian. Nggak pengen kelihatan orang, tapi gimana guys, kalau kalian penampilannya baik, ramah, kalian pasti disukai banyak orang. Ya, the sun. Look at this. Terang banget. Silau nggak ngelihat kartu ini? Yes, inilah kalian, sosok the sun, sosok yang memberi inspirasi, sosok yang memberi semangat. Ini kekuatan kalian, bawaan lahir yang terkubur lama setelah melewati naik turun gunung ini. Kalian bisa sampai di titik ini, matahari kalian tuh terbuka dan bersinar terang banget sekarang. Kalian pengennya nggak kelihatan, tapi orang lain melihat kalian tadi ya. Oh my god, silau men, silau banget nih kalian. Apa sih resep rahasianya gitu? Orang-orang mungkin nanya, kok glowing? Kamu gimana sih? Kamu diliatin banyak orang loh tadi, itu gimana ya caranya gitu? Energi positif vibes memancar dari diri kalian. Bahkan tanaman dan hewan pun mendekat ke diri kalian. Kalau udah kayak gini, kalian pakai baju yang bahannya katun ya, yang enak, yang nyaman, yang bahan-bahannya alami. Karena baju yang kalian pakai ikut menyerap energi kalian dan membawa energi dari luar juga. Kadang mungkin ada yang minjem baju kalian, itu bisa terhealing, tersembuhkan gitu loh. Jadi pakai baju yang bahannya enak, bahannya nyaman, oke? Kalian juga pakai aksesoris, tapi ini aksesorisnya yang natural ya, kayak batu, kayu gitu. Aku ngerasanya jarang yang pakai plastik-plastikan. Kalian lebih suka menyentuh alam, lebih suka nature. The Emperor, raja atas segala raja. Jangan sombong, maksudnya raja atas diri kalian sendiri lah gitu. Di atas raja ada raja guys, jadi ya udah, kalian kalau sekarang udah sampai di titik raja sama pencapaian diri sendiri, oke, syukurlah, tapi teruslah belajar, jangan menyerah atau pantang semangat ya. Kalian mau mengejar mimpi sampai ke bulan, ini bulannya udah didudukin sama kalian, jadi kayak udah terlewati masa-masa beratnya. Di depan sana, amin ya, nggak ada yang seberat dulu lagi. Amin banget, amin banget, amin banget buat kalian. Karena kayak oke, udah enough, kalian dapat kok yang kemarin udah kalian lewati. Sekarang jiwa dewasa kalian kalau dihadapi sama kesulitan yang sama udah nggak berasa apa-apa juga, udah nggak berarti lebih. Jadi kedepannya hal yang rumit itu udah lebih sisa-sisa untuk menyembuhkan kalian, menyelesaikan karma diri kalian gitu. Amin ya guys. Relax deh, rasanya seneng banget ya. Semakin naik level, semakin terasa ringan juga keadaan masa lalu. Kalian bisa lebih mudah menengok masa lalu dan menertawakannya. Mungkin yang dulu tuh capek banget, sekarang udah bisa ketawa di atas hal itu. Ngeliat udah sempet jadi tulang belulang ya, udah jadi fosil, sekarang fosilnya dipajang. Ini jadi kenang-kenangan kalian. Ada juga yang suka tulang-tulang atau tanduk kayak gini buat jadi dekorasi rumah, atau kalian suka ke cafe yang dekorasinya klasik, unik, nature. Ada yang suka main catur. Di sini kalian memegang raja di mainan catur, oke? Kalian jadi raja di catur itu. Jadi bisa menempatkan diri, keadaannya apapun, oke, aku taruh di sini, aku taruh di sini, aku menempatkan diriku di sini. Jadi keadaannya apapun gak akan seburuk dulu saat kalian masih muda dan mencari-cari apa yang sebenarnya kalian cari. Sekarang apapun keadaannya, udah tahu meletakkan diri kalian posisinya harus gimana, sudut pandangnya harus gimana ya, kebijaksanaannya harus gimana. Ini baju kalian juga banyak yang pakai klasik, fancy tapi klasik kayak gitu, tetap pintar bersolek.
Ada juga yang beneran brewokan kayak gini ya. Ada yang mungkin punya tato di sini. Ya, yang cewek-ceweknya juga kayak unik, pakaiannya tuh unik. Walaupun rapih tapi kalian punya style kalian sendiri karena kalian banyak yang sudah terbebas dari dogma-dogma masyarakat kalau rapih tuh harus kayak gini, kayak gitu. Kalian punya jalannya sendiri karena pengetahuan besar yang kalian miliki. Oh, ternyata dia menginjak papan catur juga ya di sini. Yes. Kalian dapat memenangkan permainan di hidup kalian ini ya. Amin, kalian di sini bisa menyelesaikan segala karma kalian dan mendapatkan dharma kalian. Jadi nanti kalian naik ke surga, dapat kehidupan baru, lebih ringan, lebih rileks karena tugas yang kalian hadapi sekarang bisa diberesin semuanya. Jadi jiwa yang beres, yang berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya, pelajarannya di hidup ini. Amin amin amin. Oke. File nomor 1, jika suka dengan readingan ini, please like, comment, subscribe ya. Subscribe aku. Sebenarnya ini channel udah lama aku bikinnya, tapi lumayan lama nih naiknya subscribernya. Aku berharap kalian bantu support aku ya. Kita sama-sama saling support aku membacakan energi baik kalian. Kalian bantu support channel ini, oke? Dan kalau mau di personal reading olehku, bisa kontak aku lewat link yang tersedia di deskripsi atau DM aku di Instagram atau buka TikTok aku juga, ada di magicdiary.23 sama ya, sama nama YouTube ini. Aku akan membantu kalian secara profesional, jadi yang mau-mau aja ya, chat aku dulu, tanya-tanya dulu, oke? Buat harga dan lain sebagainya. Love you all, see you on the next reading, bye. Kekuatanku yang sebenarnya, pile nomor 2. Halo pile nomor 2. Fairy spotting, adakah yang datang dari pile nomor lainnya? Halo, welcome back lagi. Ngelihat readingan pile nomor 2 ini menarik banget ya. Aku ngelihat warnanya ungu dan biru. Yin and yang juga masuk kepadaku. Ungu dan biru ini biasanya cakra mahkota dengan cakra third eye chakra. Di sini kalian banyak yang memiliki bakat spiritual yang luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang empat. Empat sama empati itu beda ya. Kalau empat ini lebih ke ranah spiritual, dimana kalian bisa ikut merasakan perasaan orang lain, bahkan ikut ngedrain gitu, ikut capek kalau ngelihat orang lain capek juga gitu. Kalau empati kan kita berusaha mengasihani orang karena orang lain terlihat kasihan gitu ya. Tapi kalau empat ini turut merasakan, turut langsung nyemplung langsung, makanya di sini harus jaga boundaries, harus jaga batasan kamu, nggak boleh sampai diserap banyak orang energinya. Awal-awal hidup kamu mungkin sering ngedrain, sering capek, apalagi kalau ke mall, ke tempat yang luas banyak orang, kok pulang-pulang capek banget ya, mungkin yang lain gak secapek kamu, tapi kamu tuh turut bersihin energi sekitar gitu loh, hisap gitu. Jadi ngerasain semua energi yang ada tanpa kamu sadari terkadang. Ketika kamu udah lebih balance, menemukan diri kamu lagi, kamu bisa lebih terhindar dari hal yang melelahkan begini, dan kamu bakal lebih seneng ke alam, nyatu sama alam. Mungkin banyak yang zodiaknya tanah di sini, terutama Taurus. Terus ada juga Libra, Virgo, Aries. Ya Aries, kalian juga masuk loh di sini karena kalian juga mencintai tanaman, alam, hewan-hewan kecil ya. Banyak hewan-hewan tuh yang tiba-tiba datengin kalian, terutama hal hewan-hewan yang kecil-kecil. Kadang kalian tuh ngerasa sebenarnya takut ya, misalnya serangga ngedeketin kalian lah, tapi energi kalian itu bagus ya. Jadi kadang kayak lebah hinggap di baju kalian ya, lebah besar atau lebah kecil itu sebenarnya artinya rezeki. Setiap tanaman maupun hewan itu bawa makna atau artinya masing-masing, dan kalian punya kekuatan dimana dapat menghadapi segala apapun yang ada
kalian dapat cari solusinya dan bisa berpikir lewat cara apapun itu, kayak kreatif, ketemu lagi jawabannya, ketemu lagi. Kayak orang mungkin gak kepikiran bisa nemuin jawaban dari sisi sana, tapi kalian tuh nemuin jawaban dari sisi sana gitu ya, yang gak kebayang sebelumnya. Jadi dimanapun kalian berada, dimanapun kalian diletakin, kalian tuh survive gitu, kayak bertahan dan dapet jawabannya. Caranya survive tuh gini kayak gitu ya. Nggak akan kehilangan akal, nggak akan kehilangan ide. Terserah kalau ada orang lain yang bakal atau pernah nyuri ide kalian nggak kehilangan diri kalian sendiri, karena kalian bukan si ide itu, tapi kalian lah yang utamanya, dan dari kalian itu keluar ide-idenya. Jadi siapapun yang mau ambil ide kalian, sebenarnya kalian kuat kok, itu nggak masalah. Tapi ya sebagai bentuk perhatian terhadap diri, kasih sayang terhadap diri, jangan lagi mau ya kalau diambil cuma-cuma idenya. Oke? Perhatikan baik-baik sekitaran kalian, mana yang bisa dipercaya, mana yang nggak bisa dipercaya. Oke? Keuangan kalian juga jangan sampai dibocorin, kayak terlalu ngasih atau minjemin orang, padahal belum tentu kalian dibalikin duitnya, kayak gitu. Sama aja kayak ide tadi ya, ide dan uang itu sama-sama energi ya sebenarnya bentuknya. Jadi jangan sampai bocor energinya, nanti ngalirnya jadi percuma, jadi kebuang sia-sia gitu ya. Jangan-jangan. Oke? Kalian banyak yang punya jiwa-jiwa cantik. Mungkin kalau kata orang kayak muka kamu Indonesia banget gitu, atau dimana kalian diletakkan gitu. Misalkan kalian tinggalnya di Jepang, nanti lama-lama muka kalian jadi mirip sama orang Jepang gitu, karena empat tadi ya, mengerti alam, menyatu dengan alam. Jadi dimana tanah kalian berpijak atau dimana tanah kelahiran kalian tuh kental banget sama energinya itu. Jadi nempel tuh di muka kamu atau di kebiasaan kamu, mudah terbawa orang. Mungkin ya awalnya kalian orang Jawa, tapi karena tinggalnya di Medan jadi logat Batak gitu ya. Tinggal gimana kalian ngatur biar kalian gak kehilangan diri kalian yang sebenarnya, yang seutuhnya. Di sini aku melihat ada kayak rumput-rumput atau tanaman ini yang sebenarnya bagian dari diri kalian ya. Ada yang bolong, ada yang masih utuh. Nah, gimana yang bolong itu diperbaiki. Jangan sampai dikasih semua untuk orang lain ya. Kalian harus tetap tumbuh subur, tumbuh makmur, tumbuh indah. Nih, memetik bunga-bunga kayak gini kalian suka deh. Ngumpulin bunga atau megangin bunga-bunga ya, ajak ngomong tanaman, dielus-elus tanamannya, bunga-bunga itu kalian elus, kalian akan terhealing lagi, tergrounding lagi. Bunga di depan rumah kalian itu kayak tameng ya, tameng paling depan. Bahkan sebelum masuk ke rumah kalian, segala energi itu diterima sama tanaman-tanaman itu. Jadi betapa luar biasanya jasa tanaman-tanaman kalian itu ya, bisa kalian peluk, kalian sayangi, kalian halus lembut kayak gitu. Yes, mungkin banyak yang suka dekorasi rambutnya dimacem-macemin, nggak ngikutin gaya sekarang, nggak harus, tapi suka aja gitu tampil cantik, tampil menarik lewat rambut kalian. Yang cowok-cowok juga ya, karena fashion atau nge-styling rambut itu nggak cuman cewek aja. Oke? Jangan terlalu kaku. Mari kita lihat dari kartu tarotnya. Aku rasa mungkin akan mengambil 3 kartu dari sini. Wih, bentar. Ini tuh kartunya gede banget. Jadi aku ambil yang paling atas ya. Sorry, kebalik. Rada susah kalau untuk kartunya bisa lompat-lompat keluar karena kartunya gede banget.
Yap, ini sedikit aja konfirmasi. Dulunya kalian terikat oleh masalah-masalah di luar ya, karena kalian terlalu empat tadi, terlalu pengertian sama sekitar. Tapi nanti setelah menemukan diri kalian, kalian bisa terlepas dari ikatan-ikatan palsu ini ya, menjadi diri kalian apa adanya. Dulunya juga sempat sering, ini kan udah kebalik ya kartunya, jadi amin ya, niscaya kalian udah lebih ngerti soal batasan. Ini juga kartunya kebalik, sebelumnya bingung untuk nentuin keputusan, nanya orang terus, minta validasi terus karena gak enakan ya, gak yakin karena empati tadi. Jadi itu kayak dua bilah mata pisau, dimana menguntungkan juga ada hal negatifnya ya, kayak cari validasi karena nggak enakan lah. Kenapa nggak enakan, padahal kamu tahu yang terbaik untuk kamu gitu kan. Jadi udah lebih rileks sekarang. Kalau pengen sesuatu, kalian lebih berani ngambil jalannya. Sekarang udah ada di Empress ini. Yep, di Empress sama di Hangman terbalik ya untuk bottom of the decknya. Sekarang udah bisa nentuin yang kalian mau, kalian impikan, kalian harapkan, itu kalian usahakan sendiri, kalian kandung sendiri. Nggak bisa kan mengandung ini bagi-bagi sama orang lain. Mengandung ya harus mengandung sendiri, karena berkahnya datangnya ke dalam perut kamu, ke dalam diri kamu. Nggak bisa sharing, barter. Yes, bertanggung jawab sama mimpi sendiri. Sekarang nggak ada keadaan dimana terlalu nyalahin orang karena bergantung sama orang. No, udah berdiri nih, kepala kamu ada di atas. Ini kartunya kebalik ya. Yang tadinya mungkin pusing, kepala kamu di bawah dan terikat, sekarang udah bisa mengambil cahaya yang kamu inginkan. Dengan mengetahui zodiak ini ya, aku ngerasa ini kayak rasi-rasi zodiak dan bintang ini juga membantu kamu mempelajari diri kamu lebih dalam, mengenal diri kamu lebih dalam, dan gak mudah goyah. Ini juga bisa kamu terapkan ke anak cucumu nanti ya. Perhatikan anak kamu lahirnya jam berapa, tanggal berapa, zodiaknya apa. Berarti kan cara ngurus anak juga kayak gitu, karena kamu udah ngerti, oh zodiak itu ngaruh banget di aku. Berarti kan selanjutnya bisa diaplikasikan kepada pengasuhan anak kamu dan lain sebagainya. Oke. Masuk ke aku ya. Rata-rata bakal berkeluarga di sini. Yang belum berkeluarga rata-rata bakal punya anak di sini. Kalian punya takdir itu, dimana tinggal kalian akan memilih yes or no-nya aja nanti, mau berkeluarga atau enggak ya. Ada kartu kelahiran dan hamil di sini. Bottom of the deck-nya 2 ya. Alright, ini memberi, infinity juga ada ya. Memberi dan menerima, balance, seimbang. Sebagai orang yang empat, itu kekuatan kamu. Kamu harus bisa seimbang, memberi diri kamu segimana, memberi orang lain segimana. Untuk menerima juga ya, kamu mau dikasih seberapa dan mau diterima, mau menerima seberapa banyak. Yap, balance, judgment, dan Ten of Cups. Indah sekali. Aku lihat di sini keadilannya tiba untuk kamu yang sering banget seperti keset mungkin tersakiti karena terlalu baik. Nah, ketika kamu udah sadar, aku ternyata sakit ya, aku terlalu baik. Nah, ini nanti rodanya mulai berputar untukmu. Kejadian hidupnya akan diubah ya, takdir, lingkaran takdir tersebut akan mulai bergerak maju kepadamu yang sebenarnya dan membentuk lingkaran infinity, lebih berkesesuaian lagi untukmu.
Jadi usahakan setidaknya sadari kalau emang kalian sempat jadi keset pun, sadari hal ini. Nanti setelah menyadari akan timbul dalam hati kamu dan masuk ke pikiran kamu gimana caranya untuk berubah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk tidak seperti ini lagi, tidak dalam keadaan ini. Karena energi Tuhan itu ringan, energi Tuhan itu memberi, energi Tuhan itu kasih. Yang bikin berat adalah pelajaran kamunya yang belum selesai. Ketika udah dapet kunciannya itu, seharusnya kedepannya lebih ringan, oke? Ada energi two lagi. Ten, karena di sini ada two ya. Ini keluarga dengan anak-anaknya. Kalian duduk di atas pelangi, lagi-lagi kartu keluarga. Jiwa-jiwa yang empat ini, kalau kalian mau berkeluarga, kalian punya jodohnya. Cuman kadang mungkin kalian lebih berpikir mau sama dia atau enggak karena mungkin ada trauma, ataupun kalian cukup sudah dewasa ya, sudah jadi jiwa yang tua atau jiwa dewasa yang enggak terlalu pengen main-main lagi. Makanya itu cukup rumit untuk menentukan mana yang terbaik untuk kalian atau enggak. Ada lagi kan di sini anak-anak gitu. Jadi bonusnya kekuatan kalian ini adalah heart chakra. Heart chakra ya, chakra hati, chakra cinta kasih. Pada titik tertentu kalian akan mengerti, sangat mengerti, memahami tentang unconditional love. Itu kekuatan utama kalian, kekuatan terbesar kalian. Chakra di hati kalian ini warnanya hijau ya, yang sehat itu warnanya hijau, kuat, mendasar dan mengakar. Inilah perjalanan hidup kalian, file nomor 2, di mana kalian menerima kembali kekuatan heart chakra kalian. Perjalanan hidupnya itu aja, infinity. Belajar lagi tentang heart chakra. Kayak infinity, balikan lagi, lihat lagi, maju, ngelihat lagi ke belakang, maju lagi. Jadi belajar, lupain, belajar lagi, lupa lagi, belajar lagi gitu. Tapi semakin naik ke level berikutnya, semakin kuat. Dan amin, nanti ketika kalian udah terpanggil dari dunia ini, kalian udah memasterisasi ya, menjadi master atas heart chakra kalian, atas rasa cinta kasih di bumi ini, rasa unconditional untuk orang-orang di sekitar dan dirimu sendiri. Gimana sih unconditional yang sehat itu? Kalian akan menemukan artinya masing-masing ya, versi kalian sendiri, ngerti sendiri. Oh, itu ya artinya unconditional love bagi diri aku, tanpa memaksakan pengetahuan itu pada orang lain ya. Cukup kamu yang penting kamu yang ngerti, karena ini pelajaran untuk kamu. Begitu file nomor 2. Jika suka please comment, like, subscribe. Please subscribe aku ya yang nonton ini. Aku udah berusaha mengupload, membantu kalian juga self growth dengan bacaan-bacaan ini. Aku sebenarnya udah lama bikin channel ini tapi masih dikit nih subscribernya. Silahkan bantu-bantu share ke temen yang kiranya membutuhkan, atau kalian mau personal reading denganku, silahkan kontak aku juga. Linknya ada di deskripsi di bawah, atau bisa kontak aku via DM Instagram maupun TikTok sama magicdiary.23. See you on the next reading, file nomor 2. Thank you so much udah sampai sini nontoninnya, lihat semuanya, oke? Bye. Halo, file nomor 3, kekuatan kalian yang sesungguhnya. Siapa di sini yang baru balik dari file nomor 1, 2, atau nonton 3-tiganya? Halo, welcome back again. Lost and found terbalik di sini, file nomor 3. Rada unik ya. Aku ngerasa di sini
orangnya cukup unik, punya pikirannya sendiri, punya pandangannya sendiri. Kalian ini kuat dan berfokus, berpegang teguh pada apa yang kalian percayai, nggak mudah goyah, nggak mudah disusupi doktrin-doktrin atau cuci otak atau gimana. Kalian tahu mana yang baik dan benar untuk kalian ya. Banyak yang jadi pemimpin dan penjaga di sini, di dunia ini, hadir di sini menjadi pemimpin dan penjaga. Banyak mungkin yang life path-nya 1, 2 gitu ya. Tipikal pemimpin, gak mudah goyah atau dikelabui orang, karena kalian cukup jeli dan detail gitu. Kalau ada masalah apa, ini kekuatan kalian ya, bisa mencari seluk-beluknya sampai ke dasar gitu, dilihat data-datanya apa nih. Mungkin banyak yang cocok kerja jadi jasa atau jaksa ya, maksudnya penegak hukum. Bagus di sini untuk kalian konsultan mungkin yang ngasih tahu, konsultan berkeluarga ataupun perceraian, semacam konsultan cinta kayak gitu juga bisa. Karena kalian sekalinya udah punya cabang ilmu pengetahuan yang kalian suka, kalian akan fokus di situ dan mengembangkannya dan jadi kuat mengakar di suatu bidang yang kalian sukai banget ini gitu. Gak mudah goyah. Bagus loh ini. Lost and found tapi kartunya terbalik ya. Ini diingetin aja sama semesta untuk bisa lebih rileks dan fleksibel, dimana kalau kalian dapat pengetahuan atau pemahaman baru, kalau emang itu benar ya, masuk ke akal sehat kalian, gak ada salahnya untuk mempelajari lagi, mempelajari ulang atau mempelajari hal baru tersebut ya. Kadang kita perlu ekspansi untuk pengembangan diri kita sendiri. Yang udah kita punya itu oke, ya bisa juga disesuaikan sama pengetahuan yang baru atau ditambah dengan pemahaman baru yang ada. Kalian bisa menemukan banyak blessing atau syukur dari hal ini, dari yang terduga maupun tidak terduga ya, pada apa yang kalian percayai dan pegang teguh ini. Ini membuahkan hasil rezeki kalian juga. Mungkin emang dari dulu kalau ditanya cita-citanya apa, kalian selalu jawabnya fokus itu aja. Nah nanti sampai kalian dewasa taunya emang itu, gak jauh-jauh lah dari situ yang kalian jalani ya. Tergantung kalian maunya apa, perlu berkesesuaian di sana. Jadi semacam udah jelas arahan atau tujuan hidupnya. Ini suatu rasa blessing dan syukur juga ya untuk kalian pile nomor 3, karena banyak banget kita tahu orang yang bingung kan harus jalan kemana, apa tujuan hidupnya, kenapa aku lahir gitu. Yaitu emang banyak yang jadi tujuan hidup atau pelajaran hidupnya orang lain. Tapi kalau pile nomor 3 udah lebih clear apa yang kalian suka, oke, itu syukurlah, itu jadi kekuatan kalian. Karena biasanya yang menjadi kekuatan kalian adalah memang yang jadi tujuan hidup kalian juga, kenapa kalian dilahirkan. Jadi jangan sia-siakan itu. Kalau emang kalian udah berbelok dan pindah arah, pastikan itu memang yang memanggil kalian juga gitu. Atau kalian bisa ambil lagi bakat kalian di sisi-sisi tertentunya, diaplikasiin di kehidupan kalian kah, atau jadiin sambilan kalian dalam bekerja sesuatu gitu. Jadi kalian gak stres ya. Mungkin kalian jadi mudah stres kalau terlalu jauh dari misi hidup atau talenta yang kalian punya. Di sini diingetin aja untuk stabil dan menerima diri kalian sepenuhnya ya, jangan mengelak. Kalian tuh udah tahu emang kayak gitu kalian tuh. Ini jadi blessing juga sebenarnya, tapi gimana cara kalian menghadapinya gitu. Oke, kita lihat dari kartu tarotnya. Mungkin aku akan ambil 3 kartu aja.
okay? Eight of Wands, yap, kayak bacaan dari oracle-nya tadi. Kalian ini cepat menentukan sesuatu, mengarahkan kepada sesuatu ya, jadi pemimpin, penunjuk jalan, penunjuk arah ya, terlepas kalian bisa baca maps, Google Maps atau enggak. Tapi yang penting jalan hidup kalian ya jelas gitu, terarah. Kalian seneng ngerjain yang pasti-pasti aja yang udah kalian bisa ya, itu kekuatan banget. Wah, aku iri sih sama kalian. Enggak deh. Ya pokoknya banyak yang pengen bisa mengerti itu gitu. Kalian jauh mengerti diri kalian daripada orang-orang sekitar gitu. Bahkan orang lain masih mencari dirinya itu apa. Kalian mungkin dari kecil udah tahu diri kalian tuh kayak gini gitu, ini yang kalian suka, yang kalian pengen, kalian tipe orang yang gini gitu, udah ngerti dirinya dari kecil bahkan. Jadi ngerjain apapun satset. Mungkin ini masuk nih yang kayak 20 tahun pembisnis sukses, pembisnis muda, under 30 udah sampai di titik mana gitu ya. tipikal yang cepat sampai tujuannya, karena mungkin kalian punya hal lebih lagi dari mengetahui tujuan itu. Kalian tuh punya, ada karma yang harus diselesaikan, ada harus membantu orang lebih dan lain sebagainya. Jadi harus bijak ya dalam berkarya yang kalian lakukan ini. Pastinya nggak hanya untuk diri kalian aja, tapi kalian membantu banyak orang juga. Kalian meninggalkan masa lalu yang menyakitkan, yang kadang mungkin orang nggak ngerti kalian maunya apa, tapi kalian tuh kekeh sama hal itu bagus untuk kalian. Tapi terkadang bikin sakit hati juga nih kondisi orang atau sosial kalian, sekitaran kalian. Jadi itu kayak tantangannya kalian yang udah ngerti mau kemana, tantangannya orang sekitar atau keadaan beberapa nggak mengerti gitu. But it's okay, sekarang udah bisa kalian lalui dengan baik gitu. Kalian kasih pengertian kah baik-baik atau gimana, cara yang kalian lakuin ini dapat teratasi sekarang ini. Amin ya, syukurlah kalau gitu. Untuk kalian yang masih adik-adik sekolah, mungkin ada masih di fase ini, kasih pengertian ke orang lain atau ke orang tua atau ke lingkungan itu secara perlahan ya, tapi pasti gitu. Kasih sebab akibat dan solusi gitu, kayak perjelas kalian maunya apa dan kenapa. Ya sabar kalau orang tua kalian maunya gimana, tapi kalian bisa kasih bukti atau pertanyakan lagi gitu. Kalau misalnya ortu maunya gini, emang apa yang bisa aku lakukan dengan itu gitu. Kayak pertanyain balik keinginan ortu. Misalkan ortu maksa kalian nikah sama yang satu kasta misalnya, kalian bisa balikin nanya, kalau gitu ada listnya buat aku, tinggal aku pilih, atau ada orangnya atau gimana, ditanya gitu ya. Tanyain balik ke ortu, jadi kasih dengan fakta-fakta yang ada. Jadi kalian jangan berkecil hati, oke? Yang pasti di masa depan kalian bakal lebih kuat lagi mempertahankan dan memperjuangkan apa yang kalian ingini dan kalian cita-citakan. Dari hal ini ya, kalian berguna buat orang lainnya juga, dapat memberi dan menerima dengan baik. Banyak di sini menjadi orang-orang berada, menjadi orang-orang yang kaya atau cukup lah. Kita nggak tahu kayanya orang seberapa ya, di atas kaya ada kaya, di atas kaya ada kaya. Jadi di mana rasa cukup kalian, disitulah harga kekayaan kalian gitu. Jadi puaslah terhadap diri sendiri, rasa cukup itu akan melimpah di diri kalian dan kalian akan kaya dengan cara kalian sendiri. Bisa memberi, menerima, mengasihi sesama dengan baik. Ini memperkerjakan atau mengerjakan
hal yang kalian suka beneran ya, tujuan hidupnya tuh ini. Mungkin emang ada A, B, C, D, tapi ini untuk satu tujuan murni kalian yang baik. Atau ini beneran pasang surut air laut ya, ada di saat semua orang mendukung, bulan purnama penuh, ada di saat redup kalian lagi berusaha sampai ke titik itu. Ini semua perjalanan demi kalian dapat ketenangan batin akan hal yang ingin kalian jalani di hidup kalian ini. Ini kartunya tadi kebalik ya, sebenarnya setengah kebalik karena ada orang yang udah sampai di titik ini, ada yang belum. Sesuaikan aja pesannya sama diri kalian masing-masing. Banyak juga di sini yang tertarik sama herbal-herbalan atau kesenian ya, menulis, author, merancang sesuatu, jadi desainer, ngurusin teater, pekerja TV, pekerja kreatif ya. Pokoknya hal yang kadang di luar nalar gitu, tapi kalian yakini kalian mampu, bisa, dan ini yang memenuhi hati kalian. Jadi sabar-sabar sama orang sekitar dan beri pengertian yang baik dan berikan fakta-fakta yang bisa kalian berikan gitu ya. Semangat terus, energi kalian besar dan luar biasa. Aku ngerasa ini energi kalian ya melimpah-limpah sampai turun dari meja gitu ya. Ketika kalian berpikir mengenai sesuatu yang kalian suka, energinya luar biasa, kayak sampai tumpah-tumpah kemana-mana. Sayang banget kalau ini cuman disimpan di rak buku aja ya. Aplikasiin ke kehidupan kalian sehari-hari setidaknya, sedikitnya untuk refreshing kalian kayak gitu. Mungkin dicepol ini penting ketika kalian lagi berpikir, mau laki-laki yang rambutnya pendek sekalipun bisa dikucir di atas ubun-ubun ini ya, atau di balik ubun-ubun sedikit. Kalau kita nengok lagi para pedang Jepang, orang yang memegang pedang di Jepang itu biasanya kan dikucir kan di atas kepalanya, kecil aja, cepol kecil, itu buat nambah fokus, bisa ngelihat gerakan lawan lebih detail, lebih jeli gitu. Itu kalian juga kalau mau lebih berkembang ide-idenya bisa dicepol seperti ini, oke? Ini nambah fokus dan energi kreativitas kalian, juga rezeki kalian. Amin amin. Bersinar banget, lihat kan, membara, bara api. Ketika kalian dicepol ini langsung kayak kalau kalian suka nonton anime ya, energi-energi di anime itu kan tergambar ya di animenya. Kayak gitulah kalian, keluar energinya, kelihatan sama orang-orang di sekitar. Lilin warna hijau juga bagus untuk kalian nyalakan ketika kalian mencari inspirasi ataupun ketenangan batin dalam menghadapi hidup ini. Bisa dinyalakan dalam waktu-waktu genting atau me time, genting maupun me time ya, dua yang bertolak belakang tapi bisa cukup diselesaikan dengan lilin ini. Membantu kalian fokus juga, misalkan sambil belajar, oke, belajar sampai lilin ini habis gitu, misalkan kayak gitu. Jadi energi lilin, energi api ini menemani kalian ya, menenangkan diri kalian, jadi tambah fokus. Adem sih rasanya ini, kayak kalian lagi me time, kayak lembut juga energinya. Oke, kalian suka juga mungkin warna hijau ataupun biru turkis, biru kehijauan. Yes, begitulah. Ada angka 8, infinity. Wow, 888. Ayo, 888. Siapa yang suka lihat angka 88? 8 belakangan ini ada angkanya enggak ada angkanya. Yes, dan ada angka 6 juga, balance ya, memberi menerima, melihat keadaan sekitar juga ya. Jangan terlalu egois juga. Kalian boleh berusaha kepada apa yang kalian inginkan, tapi tolong jangan merugikan yang lain juga, oke?
888 ini artinya energi ya, dibolak-balik kartunya pun tetap bentuknya 8. Jadi dimana kalian bisa balance dan mengalirkan energi bakat kalian ini cepet banget. Energi rezeki ngalir masuk ke kalian kayak tombak ini kan, tombak masuk ke diri kalian ya. Energi makin banyak lagi, rezeki makin banyak lagi masuk ke kalian. Amin ya, kartu rezeki masuk, kartu cinta kasih masuk, energi kreativitas masuk. Yes, keren banget. Hal nomor 3, aku senang banget bacain ini untuk kalian. Aku harap kalian makin semangat lagi sama perjalanan hidup ini, dan khususnya pencapaian cita-cita dan rezeki kalian ini. Ada juga yang udah jadi pengusaha atau pembisnis sukses di sini, atau jadi pemimpin ya, CEO suatu perusahaan. Asik, amin ya. Karena kalian rada sulit kalau mungkin kedudukan kalian bukan yang ngatur atau bukan yang mimpin, itu bakal rada bentrok sama ya gitulah. Jadi diusahakan kalian kejar semaksimal mungkin yang kalian suka ini sampai ada di kedudukan yang tinggi, yang kalian justru yang punya anak buah gitu, oke? See you on the next reading, file nomor 3. Kalau mau kerja sendiri ya, bikin bisnis atau usaha sendiri, kalian juga cocok banget. Aku harap kalian suka dengan readingan ini. Please like, comment, subscribe, komen yang baik-baik, dan subscribe aku ya, bantu aku mencapai subscriber yang lebih banyak lagi, dan bagikan ini ke teman-teman kalian yang kiranya membutuhkan readingan ini, atau kira-kira kayaknya dia juga pengen pilih file nomor 3 nih, share aja ya. Terima kasih bantuannya. Aku seneng kalian bisa nonton sampai akhir ini. Kalau kalian butuh di personal reading one on one denganku, silahkan kontak aku. Kontaknya ada di link di deskripsi, ataupun bisa kontak aku di DM Instagram maupun TikTok sama Magic Diary 23. Namun ini berbayar karena aku membantu kalian secara profesional. See you on the next reading, file nomor 3. Bye, semangat terus ya. Love, bye.